Oke, ini adalah soal yang ketiga dari soal prediksi KSN Fisika SMA tahun 2021. Nah, di soal ini kita akan belajar ya, topiknya di sini adalah tentang dinamika rotasi, khususnya tentang momentum sudut dan tentang momen gaya atau torsi. Oke, kita baca dulu soalnya. Momentum sudut suatu partikel dinyatakan sebagai fungsi waktu sebagai berikut, yaitu L vektor sama dengan AT kuadrat I plus BJ, dengan A dan B adalah konstanta positif dengan nilai masing-masing 5 dan 2. Pada saat tertentu, sudut yang dibentuk oleh vektor torsi dan vektor momentum sudut adalah 60 derajat. Pertanyaannya, maka besar torsi pada saat tersebut adalah titik-titik. Oke ya, jadi seperti biasa, teman-teman kerjakan dulu soal ini, nanti kita akan bahas solusi dari persoalan ini. Oke, selamat mencoba. Oke, sudah teman-teman coba dan saatnya kita mengerjakan soalnya. Nah, soal ini sebenarnya cukup mudah asalkan teman-teman tahu definisi dari atau hubungan dari momentum sudut dan torsi. Oke, saya mulai dari hubungan antara besaran yang linear dulu. Di besaran linear teman-teman punya momentum kan, P, yang dinyatakan dalam persamaan M dikali dengan V. Nah, di momentum linear kita di dinamika linear kita juga punya gaya F yang bisa kita nyatakan sebagai delta P dibagi dengan delta T ya, atau lebih kita kenal sebagai impuls kan, F dikali delta T sama dengan delta P atau perubahan momentum. Ini kan impuls. Atau kita bisa menyatakan dalam kondisi sesaat delta P ini kita tulis sebagai dP dt atau turunan dari momentum terhadap waktu. Itu adalah definisi dari gaya. Jadi gaya itu definisinya adalah turunan momentum terhadap waktu, atau kita sering tulis sebagai, karena diturunkan terhadap waktu kita tulis sebagai P dot ya. Dot itu artinya dia turun terhadap waktu. Oke. Dengan analogi seperti ini, maka pada dinamika linear juga kita bisa tentukan bahwa nilai torsi, ini ingat gaya itu kan penyebab benda itu bergerak ya. Kalau torsi kan penyebab benda itu berputar. Nilai torsi atau tau itu juga bisa kita dapatkan definisinya dengan cara menurunkan momentum sudut. Nah, kalau di sini momentum linear, kalau torsi momentum sudut terhadap waktu. Jadi torsi itu definisinya adalah dl dt, dengan L itu momentum sudutnya. Oke, kita sudah bisa tentukan torsinya dari sini. Nah, dari besaran yang ada di soal ya, pernyataan yang ada di soal, nilai L-nya adalah AT kuadrat I plus BJ. Berarti kita turunkan aja nih. Untuk tahu nilai torsinya, itu kita tinggal turunkan. Torsi sama dengan turunan dari atau DDT dari AT kuadrat I. Nanti nilai A dan B-nya kita masukkan di akhir aja, ditambah dengan BJ. Nah, seperti ini kita turunkan terhadap waktu ya. Turunan dari AT kuadrat, berarti 2-nya turun, dikali A jadi 2A, T-nya tinggal pangkat 1, I, ditambah dengan turunan dari BJ. Ingat, B itu konstanta ya, kemarin di komen ada yang tanya, kok kalau di belakang angka misalkan turunan 3 kok 0, turunan 5 kok 0? Ya, karena konstanta itu kalau diturunkan itu hasilnya 0 ya. Konstanta itu ya angka ya. Pi itu juga konstanta, itu kalau diturunkan hasilnya 0. Berarti ini sama dengan 0J. Turunan B itu karena B-nya konstanta jadi 0. 0J. Maka kita punya torsinya itu sama dengan, ya tinggal ini aja, 2A TI. Oke, kita sudah punya vektor torsi di sini, dan tentu saja kita punya vektor L di sini ya. Kita tinggal masukkan secara nilai ya, nilai konstanta yang diberikan di soal kita masukkan ke vektor L dan vektor torsi masing-masing. Kita akan dapatkan L-nya itu vektor R-nya berarti A-nya 5 kan, berarti 5T kuadrat I, 5T kuadrat I ditambah dengan B-nya 2, jadi 2J. Sedangkan untuk torsinya, vektornya kita akan peroleh nilainya adalah 2 kali A, berarti 10 dikali T dikali I. Oke. Nah, berikutnya setelah tahu vektor torsi dan vektor momentum sudut, kita tinggal mengaplikasikan ya, karena di sini kita tahu sudut yang dibentuk di sini. Dan pertanyaannya adalah besar torsi pada saat sudutnya 60. Padahal torsi masih dipengaruhi oleh fungsi waktu di sini. Maka kita perlu tahu nilai waktunya berapa saat kedua vektor ini membentuk sudut 60. Ya, tinggal kita operasikan mereka berdua ini dengan cara mengalikannya secara skalar atau dot product. Jadi L dot
torsi itu kan sama dengan ya secara definisi kan panjangnya L dikali dengan panjangnya torsi dikali dengan cos sudutnya ya, cos theta. Oke, panjangnya L itu nanti bisa kita hitung dari sini. Jadi panjang L itu kan sama dengan akar dari 25T pangkat 4 ya kan, 25T pangkat 4 ditambah dengan 4. Sedangkan panjangnya torsi itu sendiri itu karena dia cuma satu arah ya berarti ini 10T juga panjangnya. 10T ya, kan akar dari 100T dikuadratkan kan 10T juga. Maka kalau kita dotkan ya, L dot tau itu, ingat kalau dot itu kan kalikan yang sama ya, I dengan I, J dengan J. Nah, karena J-nya ini nggak ada temannya, maka ini 0. Kita kalikan yang I dengan I, jadi 50 T pangkat 3, I dot I itu 1, sama dengan panjang L itu berarti akar dari 25T pangkat 4, ditambah dengan 4, dikalikan panjang torsi itu 10T, dikalikan cos theta itu setengah. Ya, cos 60 kan setengah nilainya. Berarti kita bisa coret ini jadi 5, 5-nya kita coret dengan ini jadi 10 ya, 10. T-nya dicoret 1 jadi pangkat 2. Jadi kita punya sederhananya 10T kuadrat itu sama dengan akar dari 25T pangkat 4 ditambah 4. Oke, kita cek lagi hitungannya tadi ya. 10T dicoret 5, ini 10. 10T kuadrat. Oke, T-nya coret 1 jadi 2. Ya, oke, sudah betul. Tinggal kita kuadratkan di sini. Jadi ini 100T pangkat 4 sama dengan kuadratin berarti 25T pangkat 4 ditambah dengan 4. Pindah ruas jadi 100 dikurang 25 jadi 75T pangkat 4 sama dengan 4. Atau kita dapatkan T pangkat 4-nya sama dengan T pangkat 4-nya sama dengan 4/75. Atau T-nya itu sama dengan akar pangkat 4 dari 4/75. Nah, ini gunakan kalkulator teman-teman untuk menghitung nilai ini. Atau penulisannya bisa kita bentuk seperti ini ya, biar nanti input di kalkulatornya gampang. 4/75 dipangkatkan 1/4. Nah, kalau teman-teman hitung di kalkulator ya, 4/75 pangkat 1/4 itu 0,25, kita akan dapatkan hasilnya 0,4805 ya, 0,4805. Kita pakai 2 desimal dulu karena ini belum hasil akhir ya. Jadi 0, atau langsung juga boleh. Ini kita buat 0,5 di sini. Jadi waktunya adalah 0,5. Pertanyaannya torsinya berapa ya? Tinggal masukkan di sini. Jadi torsinya pada saat mereka membentuk sudut 60 derajat, yang diminta adalah besarnya aja. Berarti torsinya sama dengan 10T. Karena yang diminta besar ya, nggak usah pakai I tadi. 10T, T-nya tadi kita masukkan dari pembulatan 10 dikali 0,5. Maka jawabannya 5. Nah, kita tuliskan nanti di jawaban adalah 5,0 ya, seandainya dia minta satu angka di belakang koma. Nah, itu dia seperti itu cara mengerjakannya ya. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah mengerjakan dengan hasil yang sama, mungkin caranya bisa beda. Tapi kalau misalkan alur fikirnya betul, kemungkinan akan menghasilkan hasil yang sama. Oke, sekian dulu untuk video ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.